Maka Masyhuri adalah anak tunggal dari pasangan almarhum Tengku Samsul Bahri dan Cut Raihani. Pria kelahiran 81 di desa Ibedoh, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Kini ia bertugas di bagian Sumda, Polres Kabupaten Nagan Raya. Cita-citanya sewaktu kecil masih SD udah punya cita-cita untuk jadi polisi. Sampai dia waktu nulis-nulis gambar gitu, selalu ada gambar polisi, gambar pistol. Kalau yang gede itu gambar senjata itu suka kali. Asal menggambar itu yang digambarkan. Jadi begitu ada kan SD, SMP, terus SMA. Jadi kalau mengaji ya nggak tinggal juga, malah mengaji. Masyhuri yang dilahirkan dari keluarga keturunan ulama ini tentu dari kecil ya sudah ditanamkan nilai-nilai agama Islam yang sangat kental oleh ayah dan bundanya, yang juga sebagai tokoh agama dan pemimpin pondok pesantren Nur Darussalam, Desa Ibedoh. Meski anak dari pimpinan dayah, Masyhuri sama seperti anak lain seusianya kala itu. Pulang sekolah ia tetap belajar mengaji dan menuntut ilmu agama di pesantren yang didirikan oleh ayahanda. Wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai. Dan yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Meranjak dewasa, setelah tamat sekolah menengah pertama pada tahun 1995, Masyhuri meminta kepada orang tuanya untuk memperdalam ilmu agama dan menetap di Pondok Pesantren Budi Mesra Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, yang jauh dari tempat tinggal kedua orang tuanya. Di sanalah ia sekaligus melanjutkan sekolah menengah memang atas. Untuk berpisah dengan anak dia, kan anak Umi cuma dia satu-satunya. Abu pun almarhum agak berat juga untuk melepaskan, tapi karena dia memang pingin kali untuk ngaji jauh, ya udah antar ke sana, ke Lamno. Habis itu ngaji 1 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 begitu naik kelas 3, udah nggak apa lagi, udah teringat selalu ke kampung, memang nggak pernah pisah. Jadi nangis sana. Umi pun di sini rupanya kontak, nangis juga selalu karena udah jauh anak. Setelah lulus SMA, Masyhuri sempat melanjutkan kuliah di IAIN Araniri Banda Aceh selama setahun, karena saat itu ia belum cukup usia mengikuti seleksi calon bintara Polri seperti yang ia cita-citakan sejak kecil. Kemudian Masyhuri kembali mengikuti seleksi dan lulus menjadi anggota Bintara Polri Polda Aceh pada tahun 1999. Orang tua saya berpesan kepada saya, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, itu nilai-nilai agama itu tetap harus ditegakkan. Kita tidak ada kebahagiaan yang lebih, kita berhasil dari segi yang lain pun, kalau kita tidak taat beragama, itu sama juga dengan tidak ada. Itu pesan orang tua saya. Sehingga saya jadi polisi dan seterusnya saya tetap mengabdikan diri kepada agama ini. Terutama saya mengajar
Saya mengajar ada di TK Bayangkari, mengajar ilmu agama juga sama anak-anak. Kemudian di samping itu saya harus saya pulang kampung dan membantu orang tua saya mengajar di pesantren. Meski telah lulus menjadi anggota polisi, sejak mengikuti pendidikan pertama Bintara Polri di SPN Selawah Aceh Besar, dan pada tahun 2000 ia ditempat tugaskan di Polres Aceh Barat selama 13 tahun. Namun ilmu agama yang telah ditanamkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil tetap menjadi pedoman teguh dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai anggota kepolisian. Coba ambil lakul. Ini lakul bulan berapa ini? Bulan Juli. Ini alamat-alamatnya udah pas semua ya? Nah ya. PNS 4 orang di SP. Bang Masyuri termasuk sosok yang sederhana ya. Sebagai anggota Polri, beliau sederhana, walaupun sebagai pimpinan pondok pesantren tidak pernah yang namanya menyombongkan diri atau merasa dirinya lebih baik dari yang lain, tetap merasa dirinya sama dengan personil yang lain, tetap berbaur, tidak ada kesenjangan walaupun beliau seorang pimpinan dari salah satu pondok pesantren. Pak Masyuri ini dia di masyarakat itu kenal Pak Masyuri itu bukan seorang polisi yang seperti yang bagaimana pendapat sekarang ini oleh masyarakat. Ya alhamdulillah berkat adanya Bribka Masyuri, ya kami bisa dibimbing dan diarahkan oleh beliau di setiap hari pengajian dan di setiap saat untuk memimpin sholat. Pertama sekali, dan kepada para sahabat dan keluarga beliau sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak saja di dalam Al-Qur'an, akan tetapi Allah telah pernah menyampaikan di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Lalu apa yang dikatakan menang dalam hal ini? Sungguh qad aflaha man tazakka, sungguh sucilah orang-orang yang menang, sungguh menanglah orang-orang yang suci hatinya. Lalu ahli tafsir mengatakan orang-orang yang suci hatinya itu orang-orang yang menang itu, yaitu yang pertama orang-orang yang berbakti kepada ibu bapanya. Pada tahun 2007, Masyuri menikah dengan Ustazah Mulyawati Wali, anak dari Abuya Syekh Haji Amran Wali, merupakan seorang ulama besar, pimpinan dayah pesantren Darul Ihsan Labuan Haji Aceh Selatan. Walaupun pasangan ini dari latar belakang dan profesi yang berbeda, namun mereka tetap harmonis dan saling mengisi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di mata istrinya, Bribka Masyuri adalah sosok yang disiplin dan bertanggung jawab, baik untuk keluarga maupun terhadap tanggung jawab dalam menjalankan tugas di institusi kepolisian. Kini Masyuri telah dikaruniai 4 orang anak. Diterima akhirnya, alhamdulillah
perbedaan kami ini saling mengisi, walaupun sangat berbeda jauh, tapi ada hal-hal yang bisa kakak belajar dari beliau, dan beliau juga ada hal yang bisa belajar dari kakak. Jadi untuk membina pesantren ini, jadi kami alhamdulillah cocok dan bisa bertukar pikiran dan pengalaman ataupun berbagi ilmu di bidang masing-masing. فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Sejak ayahnya mulai sakit-sakitan pada tahun 2008, Masyhuri memutuskan untuk pulang dan tinggal bersama orang tuanya di desa Ibedoh. Di sanalah ia mengabdi, mengurus pesantren yang didirikan ayahnya, sekaligus menjadi tenaga guru mengaji untuk para santri. Maka ia menambah keimanan mereka. Sesungguhnya mereka adalah senjata-senjata bukan kulit, kalau pakai kulit semakin bertambah iman mereka. Ya kan? Sehingga mereka mengatakan cukuplah Allah menjadi penolong. Dia mengatakan lagi sesungguhnya mereka adalah senjata-senjata yang menakut-nakuti kamu. Dan jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Jika kamu adalah orang yang beriman. Menjadi anggota polisi sebagai profesi yang dipandang mulia oleh Bribka Masyhuri. Walaupun ia harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari di institusi kepolisian, Masyhuri tetap tidak meninggalkan kewajibannya untuk terus mengabdi kepada agama dan menciptakan generasi muda yang islami di kampung kelahirannya. Ini pelajaran yang kita dapatkan tidak didapatkan di sekolah. Saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari pesantren ini karena dari itu saya bisa mendapatkan banyak pelajaran. Pertamanya tentang agama, yang itu yang penting sekali tentang agama. Dari kitab fikihnya, nahwu sarafnya, bahkan sekarang saya alhamdulillah bisa menyambung kuliah di bagian bahasa Arab. Itu mungkin karena didikan dari pesantren ini, karena di SMA kami tidak banyak diajarkan tentang bahasa Arab. Saya bisa menguasai tentang nahwu saraf itu di pesantren ini. Polisi yang sebelumnya kerap dipandang miring dan ditakuti warga di pedalaman Nagan Raya, kini sosok Bribka Masyhuri berubah menjadi idola. Karena selain memimpin pondok pesantren dan mengajar para santri di pesantren yang diwarisi ayahnya, Bribka Masyhuri yang kini disapa Abu Muda atau ulama muda oleh warga, yang juga telah berhasil mendirikan sejumlah majelis taklim baik di lingkungan Polres Nagan Raya maupun di sejumlah desa untuk mengajarkan warga terhadap ilmu agama. Ya, saya sangat kepingin seperti beliau. Apalagi kami di sini kan banyak anak-anak muda. Kami kan di kampung sudah kebiasaan lah anak-anak muda kan. Kami kepingin seperti beliau. Anak kami jadi polisi, jadi ustaz lagi seperti beliau. Ini pandangan kami suatu hal yang istimewa, karena jarang kami dengar ada aparat kepolisian mengadakan pengajian. Cuma setahu saya di Nagan Raya satu-satunya memang Tengku Masyhur, Pak. Meski memiliki banyak kesibukan berdakwah dan mengajar ilmu agama kepada masyarakat di luar, namun Bribka Masyhuri tetap bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi di Mapores Nagan Raya. Yang mana pada bulan Syawal ini agama Islam telah mensyariatkan kepada kita semua
bahwa di dalam bulan Syawal ini ada puasa. Sosok Bribka Masyuri yang menjadi figur dan panutan di Polres Nagan Raya ini sudah saatnya menjadi contoh bagi setiap anggota Polri di seluruh pelosok Indonesia, apalagi di Provinsi Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam, sehingga polisi benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang lebih profesional untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan mengayomi masyarakat. Dengan kehadirannya Ustadz Masyuri ini, sosoknya ini benar-benar menjadi suatu panutan bagi dalam di rekan-rekan kerjanya di Polres Nagan Raya ini maupun di tengah-tengah masyarakat. Ini beliau malah di luar itu disebut sebagai abu muda, arti ulama muda yang punya potensi mengembangkan syiar-syiar agama kepada generasi muda. Harapan kita karena sesuai dengan daerah Aceh, daerah syariat Islam, mudah-mudahan ini menjadi contoh, terutama bagi anggota-anggota Polres Nagan Raya memberi contoh, ya, sebagai contoh sehingga bisa mengikuti jejak Masyuri, menjadi penceramah-penceramah, menjadi ulama atau ustadz, karena kondisi Aceh yang menerapkan syariat Islam itu. Polisi Indonesia dituntut